Yo, ya karena lagi bingung mau bahas apaan, kali ini gue ingin berbagi tips cara live streaming pakai OBS ya. Jadi sebelumnya gue udah pernah sharing tentang recording, kali ini gue ngebahas mengenai live streaming, terutama buat kalian yang pengen jadi streamer ya kan. Gimana sih cara live streaming pakai OBS? Oke lah, yang pertama tentunya kalian butuh koneksi yang stabil ya. Yang gue maksud stabil itu ya, misalnya kita pakai speed test, ini gue pakai IndiHome ya. Yang penting dalam live streaming itu adalah bagian unggah ini, bukan unduh. Jadi sekalipun unduh lu tinggi, tapi kalau ininya rendah, ya susah gitu. Soalnya live streaming itu kita nggak upload kan dari layar dari PC kita rekam, kita upload dari YouTube, terus ya kayak gitulah pokoknya nanti, dan dia live disiarkan ke orang-orang. Jadi ya minimal kalau mau live streaming dengan kualitas 1080p itu kecepatan unggahnya harus di atas 15 Mbps ini ya. Kalau IndiHome ini kan mereka pelit tuh, mereka pembagiannya nggak 1:1. Jadi walaupun gua pakai IndiHome 50 Mbps, cuman dapat unggahannya maksimal 20 Mbps. Jadi kalau misalnya gua pakai IndiHome 20 MB, unggahnya cuman 4 Mbps. Jadi ya kalau kalian pakai IndiHome minimal gua saranin paket yang 40 Mbps lah, 40 Mbps ke atas kalau mau live streaming yang bagus gitu. Tapi kalau selain IndiHome ada kok yang 1:1 kayak MNC, terus apa tuh yang apa lagi koneksi yang bagus gitu, wifi-nya atau apanya atau providernya. Banyak sih selain IndiHome, tapi karena di Pekanbaru gue cuman pakai IndiHome jadi ya gitu deh. Singkatnya unggahnya harus di atas 15 Mbps lah. Jadi bisa kalian tes sendiri speed kalian. Dan ya buat para user laptop atau user PC tentunya gue saranin kalian pakai kabel ya. Walaupun kalian pakai laptop, jangan pakai wifi. Ini wifi gue. Tapi pakailah koneksi kabel, biar koneksinya stabil kalau mau live streaming. Kalau pakai wifi, live streaming itu nggak disaranin karena nanti macet-macet, nge-lag kayak gue dulu. Waktu masih pakai wifi itu jelek, tapi semenjak gue pakai kabel itu streamingnya lancar lah gitu. Oke, itu buat koneksinya ya. Terus buat settingan OBS-nya langsung ya. Tentunya kalau kalian mau streaming game, pakai game capture plus nih, terus game capture dan ya lanjut lah. Gua rasa gua nggak harus jelasin itu lagi ya kan, karena gua anggap kalian udah tahu gitu. Jadi kali ini langsung ke settingan streamingnya aja gitu. Buka setting, terus ya ini biasa aja gitu. Yang penting itu dicek yang di sini, stream. Ya, tentunya di sini untuk milih kalian stream kemana, ke YouTube, ke Twitch, Facebook, Twitter. Ya, tentunya kita pakai YouTube di sini ya. Bisa juga kalian connect akun kayak gini, nanti disuruh login. BTW buat servernya yang primary aja. Jadi kalian bisa connect akun sekarang, tapi kalau pakai cara lama bisa pakai stream key. Key-nya ini bisa diambil dari itu, dari apa namanya, dari settingan dari pas kalian mau streaming di YouTube lah, mau mulai streaming nanti ada pilihan stream key-nya, itu bisa kalian input di sini. Terus kemudian yang perlu disetting lagi setelah ini tadi, output streaming. Ini untuk streaming ya. Encodernya ya kalau ini nggak bisa gua ubah karena sambil ngerekam ya. Harusnya kalian pakai yang Nvidia kalau kalian pakai Nvidia. Kalau nggak, yang lain ya tergantung VGA kalian lah. Nah, yang penting diatur ini adalah red control-nya ini CBR kayak gini. Terus buat bitrate-nya 6500. Itu buat yang 1080p ya. Buat settingan bitrate-nya kalian bisa googling lah yang sesuai gitu. Bisa aja diklik setelan bitrate Google nih. Ada sih, nanti linknya gue sertakan di deskripsi ya. Jadi ini kalau mau 1080p 60 fps itu bitrate-nya antara 4500 sampai 9000. Gue ambil angka tengah 6500 karena gue baca-baca juga 6500 itu udah bagus banget lah. Terus key interval diisi 2,
Ini jangan lupa ya, ini fatal soalnya. Jadi kalau koneksi kalian lebih lemah dari tadi yang gue bilang, misalnya kalian cuman punya wifi yang itu, yang apa namanya, yang 20 Mbps gitu, atau yang speednya kurang dari yang punya gue, kalian bisa pilih live streaming di 720p aja bisa. Bitrate-nya bisa antara 1500 sampai 4000, jadi bisa kalian kurangin lah gitu. Ambil 3000 aja, itu buat yang nggak 60 fps ya. Mana tahu streaming game jadul gitu, nggak terlalu butuh-butuh amat ngeliatin fps. Ya, bisa dilihat lah referensinya. Atau mau 4K, bisa juga nih. Tentunya ini lebih besar ya. 4K itu mainannya udah puluhan ribu nih. Terus, lagi. Ya, yang tadi keyframe intervalnya 2. Terus presetnya tergantung kalian. Kalau kentang bisa di low latency. Kalau rasa-rasa kuat, max quality aja. Profile ini nggak pernah gue ubah sih, jadi high aja gitu. Look ahead jangan di checklist ya. Yang di checklist nih psycho visual tuning nih aja. Terus max B-frame 2, GPU 0. Ini udah default lah. Itu aja sih yang perlu disetting. Terus masuk ke video lah ya mungkin ya. Terus ini resolusi 1920 x 1080. Terus ini fps-nya mau diatur 30 atau 60. Terus ini 36 samples. Dan kemudian terakhir yang perlu dicek adalah hotkey ini ya. Tentu ini kalian mau pakai hotkey. Kalau gue nggak pakai sih yang beginian. Terus yang terakhir yang penting untuk diubah adalah ini ya, advance. Prioritinya kalau misalnya kalian mau fokus ke streamingnya gitu, ke OBS-nya bisa dibikin above normal gitu. Atau yang kentang-kentang lah, yang device-nya kentang bisa dinaikin prioritasnya jadi above normal. Tapi kalau yang oke-oke aja ya normal aja gitu. Rendernya Direct 3D 11. Ini nggak bisa diubah karena gue sambil rekam ya. Tapi ini yang penting untuk kalian ikutin. Direct 3D 11. Terus NV12 color format. Terus color space 709. Color rank-nya full. Dan ya juga gue lupa. Maksud gue ini juga perlu kasih perhatian ya. Buat kalian yang streamingnya suka nge-lag. Ini dibikin aja, di checklist aja nih ketiga nih. Di bagian network, dynamically change bitrate ini di checklist. Enable network optimization ini di checklist. Enable TCP pacing ini di checklist. Soalnya itu defaultnya nggak di checklist tuh. Jadi ketiga nih di checklist kalau koneksi kalian suka bermasalah, kadang nge-lag ya kan. Jadi dia bisa menyesuaikan ketika koneksi kalian nge-lag, nanti diturunin dikit kualitasnya sama otomatis sistem OBS-nya. Nanti kalau koneksi kalian udah bagus lagi, nanti dinaikin lagi bitrate-nya. Jadi nanti kayak gitulah kira-kira settingannya. Kalau udah tekan OK, dan ya kalian bisa mulai live streaming dengan ngeklik start streaming di sini nih. Ya tentunya gua nggak nge-streaming ya, jadi kalau kalian mau mulai, tinggal klik start streaming, dan begitulah kira-kira settingan live streaming dari OBS yang udah lancar lah gitu. Kalau mau buat lihat contohnya ya bisa dilihat di akun YouTube gua ya kan. Mana tahu kalian pengen lihat gimana sih live streaming settingan tadi itu bentuknya gitu, bentukannya. Kalian bisa cek di channel gua settingan yang gua pakai. Nih yang live stream Valorant gue itu pakai settingan yang tadi tuh. Ini bisa kita lihat ya, coba ya. Jadi Malaiklan. Aduh. Oke. Aduh, yang ditunjukin malah gameplay yang cupunya ya. Jadi intinya live streaming kualitasnya kayak gini lah, kurang lebihnya. Yang kalian lihat gue live streaming lah. Jadi ya nggak jelek-jelek amat, tapi juga lumayan HD dan 60 fps tentunya ya kan. Jadi ya kurang lebih itu tadi dia settingan live streamingnya yang bisa gue bagikan. Dan ya
kalian bisa mencontohnya lah gitu. Oke lah, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tuliskan di komentar dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya. Bye bye.